Radio. Kembali saya Mas Surya, sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia. Edisi siar hari ini, Kamis di lembar kalender yang ke-21 November 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 08233994 7707 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming Radio Madani.online ataupun juga Anda bisa di YouTube-nya Radio Madani Official maupun juga di Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, sudah hadir narasumber kita di kesempatan hari ini di program siar Bincang-Bincang Sehat ya. Ada Pak Kokoh Eva Ludianto SKP NS. Selamat siang, assalamualaikum Pak Kokoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, baik. Nah, di Bincang-Bincang Sehat, kondisi sehat nggak Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, di tengah kesibukan untuk mungkin berbagai agenda kegiatan dalam rangka menyongsong milad Rumah Sakit Aisyah ke-51 Pak ya? Ke-51. Luar biasa, ini seangkara dengan saya namanya. Kak Adik Pak ya. Oke, nah kali ini kita akan mengambil tema tentang refleksi milad RSA ke-51 ya. Ini kebetulan Pak Koko ini adalah Ketua Panitia Milad ya Rumah Sakit Aisyah ke-51. Nah mungkin kalau boleh tahu Pak Koko, bagaimana ya proses persiapan acara Milad ke-51 ini? Apakah apa tantangan terbesar yang dihadapi panitia selama mempersiapkan acara ini Pak ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Jadi untuk kegiatan milad ini sebetulnya kan kegiatan yang sudah berjalan turun-temurun nih Pak ya. Ya alhamdulillah kalau pada kali ini kita diberikan amanah untuk menjalankan sebagai panitia milad yang ke-51 ya. Jadi pun untuk tantangan insya Allah ya sama seperti biasanya ini ya. Jadi setiap kegiatan itu kan ada pencapaian, ada kekurangan nggak melulu tentang proses pelaksanaan kan. Ya komitmen untuk melaksanakan bersama meskipun kami menyadari bahwa setiap kegiatan ada beberapa hambatan dan tantangan. Benar ya. Oke, kira-kira kalau boleh tahu apa saja rangkaian acara atau program unggulan dalam perayaan milad ke-51 RSA ini? Lalu kira-kira bagaimana program ini mencerminkan nilai-nilai Rumah Sakit Aisyah ya? Kira-kira program unggulannya apa? Baik, jadi dalam rangkaian acara Milad ke-51 kemarin memang kita definisikan beberapa sasaran ya. Ada kegiatan yang emang untuk disasarkan untuk persyarikatan, kemudian untuk para profesi tenaga kesehatan, medis dan paramedis, untuk masyarakat pada umumnya, dan untuk karyawan sendiri Jadi kalau misalkan yang untuk persyarikatan kemarin alhamdulillah kita bisa mengadakan MCU yang kemudian memang dikhususkan untuk para bapak-bapak pimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan pimpinan untuk lembaga majelis dan sebagainya. Kemudian kita sambung untuk masyarakat itu adalah khitanan massal. Alhamdulillah kemarin bisa berjalan pada tanggal 2 November. Yang pada pelaksanaannya Pak, alhamdulillah kok bersamaan dengan launching klinik rintisan yang Dr. Stefudi kemarin. Oh gitu ya. Jadi pas pelaksanaan khitan masal kita gabung dengan launching klinik rintisan Dr. Stefudi Meniko. Ya, kalau boleh tahu mungkin khitan masal dibanding tahun lalu dengan tahun sekarang bagaimana jumlahnya? Untuk tahun yang kemarin 100 peserta. Kemudian untuk yang tahun ini emang kita samakan dengan tema Milad kita 51, jadi kita batasi kepesertaannya jadi 51 anak. 51 anak ya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak sedikit tentang sejarah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini hingga mencapai usia ke-51 tahun ini. Kira-kira apa makna khusus dari tema juga yang diangkat ya pada tahun ini ya? Ya. Jadi kami mengambil tema Forward Together for Everyone. Jadi 51 Forward Together for Everyone karena perjalanan panjang dari pengabdian Rumah Sakit Aisyah. Sebenarnya ini adalah rangkaian syiar kita ke masyarakat, tapi rumah sakit mengambil syiar di bidang kesehatan dengan berbagai sejarah riwayat dan sejarah pengabdian memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Iya. Akhirnya kita tentukan tema Forward Together for Everyone. Artinya semakin bertambah umur kita semua diharapkan untuk senantiasa solid, kompak
yang tujuan utamanya juga nanti manfaatnya juga untuk kita semua, ya, secara khususnya nanti untuk kita semua, secara umumnya nanti bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bagus kepada masyarakat. Gitu ya. Oke, baik. Nampaknya ini ada yang masuk ini ya. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, aku Rosi ya, ini Mbak Rosi. Mau tanya, pertanyaannya yang pertama adalah apa tantangan terbesar yang dihadapi Rumah Sakit Aisyah selama ini? Gitu. Apa ini kebetulan bukan direktur ini, tapi mungkin juga tahu ya tantangan terbesarnya. Utamanya mungkin tantangan dalam program refleksi milad ini. Khusus untuk milad ya? Iya, ya. Atau mungkin secara umum tantangan Rumah Sakit Aisyah seperti apa? Barangkali kan sudah mulai banyak saingan dari rumah sakit gitu. Secara umum tantangan rumah sakit kita nomor satu tentu kita harus bisa menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, Pak. Pelayanan itu ya. Di Bojonegoro ini kita tahu sendiri bahwa rumah sakit kita terdiri banyak rumah sakit kita banyak. Iya, ibaratnya di dalam satu lautan itu para pemancingnya banyak, sedangkan ikannya kan cuma itu aja. Tantangannya sebetulnya seperti itu. Artinya bahwa ke depan memang kita harus mulai memperbaiki, meningkatkan kualitas pelayanan agar kepercayaan tetap kita jaga. Kemudian apa yang diharapkan masyarakat bisa kita penuhi. Iya. Karena memang sering tertular ya. Ketika ada masyarakat dulu pernah sakit di rumah sakit A dan ini di rumah sakit B, bisa membedakan begitu ya. Ternyata kenapa kok pilih di Aisyah? Ternyata mungkin karena kelebihannya dari pelayanan dan juga kebersihan dan sebagainya gitu ya. Testimoni gitu. Oke, baik. Kira-kira mungkin apa pelajaran penting yang dipetik dari pengalaman selama 51 tahun ini ya? Kira-kira apa ya yang bisa dipetik dalam pengalaman pasang surutnya Rumah Sakit Aisyah atau bagaimana mungkin? Baik. Jadi kepercayaan itu adalah yang utama, Bapak Kiai. Alhamdulillah selama 51 tahun perjalanan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dipercaya menjadi pilihan utama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bojonegoro. Gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Kira-kira mungkin ada suka dukanya selama Rumah Sakit Aisyah ini selama 51 tahun ini mungkin ada termasuk mungkin ada isu-isu ketika COVID-19 misalnya. Kan kemarin ada banyak yang mengatakan bahwa yang di Rumah Sakit Aisyah banyak yang meninggal karena terus dipakaikan jadikan isu gitu ya. Iya, betul. Jadi untuk suka duka insya Allah selain kita, kami yang di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro tentu semua tenaga kesehatan ataupun semua masyarakat juga mengalami, Bapak. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau menceritakan sukanya bagaimana, dukanya bagaimana, insya Allah semua sama kayak kemarin tuh. Iya. Seolah-olah seperti mimpi wabah datang begitu luar biasanya, yang dianggap isu miring A, B, C dan sebagainya, kita juga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat ya bagaimana lagi. Ya artinya kita mengambil sisi positifnya, kemudian kita juga harus memberikan solusi yang memang benar-benar dibutuhkan pada saat itu. Baik. Kita lanjut pasti dari pertanyaan Mbak Rosi untuk yang ketiga ya. Bagaimana Rumah Sakit Aisyah berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Bojonegoro? Kira-kira Rumah Sakit Aisyah berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Bojonegoro seperti apa ya? Kontribusi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dalam meningkatkan kesehatan tentunya banyak contohnya, Pak. Ya, salah satunya adalah kita sering mengadakan pengobatan di luar, gratis ya. Pengobatan gratis itu di bawah divisinya marketing, yang insya Allah setiap bulan sudah dijadwalkan dengan terencana, sasaran dan sebagainya, insya Allah sudah intinya sudah terjadwal dengan baik seperti itu, dan itu sudah berjalan sampai saat ini juga. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ini masih dari Mbak Rosi, adakah program khusus yang menjadi andalan Rumah Sakit Aisyah dalam mendekatkan diri dengan masyarakat ya, hubungannya dengan masyarakat atau dengan pasien, keluarga pasien, kira-kira seperti apa ya program khususnya?
Oke. Hmm. Jadi gambaran milad kemarin Pak ngapunten kata ya salah satu agenda atau kegiatan yang alhamdulillah sudah kita laksanakan itu adalah lomba video sinematik Pak. Oh, iya. Lomba video sinematik itu temanya adalah mempromosikan program-program unggulan yang ada di rumah sakit, ya. Ya. Bahkan itu sampai di program-program unggulan unit. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui secara detail dan jelas, bisa mampir ke Instagram kami di Rumah Sakit Aisyah. Di situ akan ditampilkan beberapa video sinematik yang menampilkan program-program unggulan secara detail dan rinci. Monggo mampir langsung di Instagram kami Rumah Sakit Aisyah. Iya, nanti kalau misalkan saya sebutkan satu buahnya. Kemarin iya ada 19 atau 17 yang memang qualified untuk kita tampilkan sebagai gambaran program unggulan daripada Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Ya, itulah salah satu dari program unggulan Rumah Sakit Aisyah, termasuk di samping salah satunya adalah juga pelayanan terhadap masyarakat yang ramah gitu ya. Ya, oke. Sering salam sapa maupun juga RSA ramah simple aman gitu. gitu ya. Oke, termasuk juga ramah terhadap anak-anak. Bagaimana ini kalau sering ya kalau kita di salah satu rumah sakit A misalnya kalau bawa anak kecil dilarang. Tapi bagaimana dengan di Rumah Sakit Aisyah? Sebetulnya untuk secara SOP anak kurang dari 10 tahun emang diharapkan tidak berkunjung ke rumah sakit, ya. Karena nilai efek sampingnya atau nilai bahayanya akan lebih tinggi daripada nilai manfaat apabila si anak berkunjung ke rumah sakit, ya. Tantangan terberat kami emang kadang-kadang kita juga menyaksikan bahwa anak-anak banyak yang dibawa. Iya, gitu ya. Nah, ya. Tapi kadang bagi keluarga pasien merasa nyaman anaknya bisa ikut dibawa. Betul, Pak. Padahal Iya. dalam kesehatan tentu itu tidak baik. Ya. Betul. Karena saya pernah ya berkunjung di salah satu rumah sakit, ada anak kecil itu karena yang sakit ibunya, dia itu ingin tahu ibunya saya, oleh satpam nggak boleh begitu ya. Sehingga akhirnya larinya ke Rumah Sakit Aisyah, katanya di Aisyah anaknya bisa dibawa. Jadi tentunya di Rumah Sakit Aisyah juga ada ketentuan yang emang harus kita patuhi, kemudian ya kita edukasikan. Beberapa kejadian emang satpam kita dalam artian karyawan dan ada satpam semua ya satu padu untuk apabila misalkan ada pasien yang membawa anak, tetap kita edukasi untuk bahaya-bahaya apabila dibawa ke lingkungan perawatan. Gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin kalau boleh tahu nih Pak Koko ya, bagaimana ya keterlibatan masyarakat baik pasien, karyawan maupun komunitas lokal dalam perayaan Milad ini? Apakah ada kegiatan yang dirancang khusus untuk mereka kira-kira? Ada enggak perayaan ini melibatkan karyawan atau pasien begitu, keluarga pasien, ada perlombaan atau bagaimana gitu? Ada enggak? Untuk acara yang melibatkan karyawan sebetulnya untuk tahun ini lomba-lomba itu kita sederhanakan cuma ada dua Pak. Ada dua. Iya, ya lomba video sinematik yang emang harapannya kita tahu sendiri bahwa tahun-tahun atau era-era sekarang ini kan era medsos ya Pak ya. Gitu ya. Era teknologi, apa-apa harus kita share dan sebagainya. Harapannya dengan lomba video sinematik kita akan mendapatkan kader-kader atau pribadi-pribadi yang emang kompeten di bidang video sinematik yang dalam jangka panjang tujuannya itu adalah bisa membantu kami dalam promosi kesehatan masyarakat di tim PKRS ya, promosinya lewat media sosial itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lomba MC Pak. MC. Ya. Jadi kemarin kita juga menjalankan atau mengadakan lomba MC ya, harapannya bahwa kita bisa mendapatkan kader-kader terbaik yang tentunya di bidang Master of Ceremony, jangka panjangnya emang ini adalah kaderisasi Pak. Ya secara umum nanti tetap kedepannya tetap kita gembleng supaya kita mendapatkan wadah kader-kader terbaik yang memang kompeten di bidang itu. Ya bisa bermanfaat untuk persyarikatan, terus Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, bisa bermanfaat untuk individu kalau misalkan dikembangkan di luar lingkungan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke, baik. Apakah dalam perayaan Milad ke-51 Rumah Sakit Aisyah ini juga ada reward begitu maupun juga punishment untuk karyawan?
Reward dan punishment ya. Kalau misalkan reward itu lebih enak bahasnya Pak gitu. Daripada punishment. Soalnya depan saya ini kena punishment juga ini. Oke. Iya, emang kemarin kita memberikan reward untuk para juara apabila memenuhi persyaratan atau memenangkan perlombaan-perlombaan yang sudah kita adakan atau sudah kita intinya kita acarakan, kita adakan, para pemenang tetap kasih kita reward. Gitu ya. Iya. Dan kebetulan punishment pun juga ada karena memang dalam kepanitiaan kita sepakat bersama semuanya apabila tidak ikut serta kemarin sepakat bahwa dengan rela hati akan menerima sanksi atau punishment. Iya. Oke, baik. Pak Koko, kira-kira setelah 51 tahun melayani masyarakat, apa ya visi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro untuk tahun-tahun mendatang ya? Apakah apa yang mungkin ingin dicapai untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang? Oke. Tentunya yang pertama kami harus meningkatkan mutu kualitas pelayanan nomor satu ya. Kemudian meningkatkan kompetensi daripada sumber daya insani SDI, meningkatkan sumber daya manusianya itu sendiri. Karena terus kemudian itu Pak, melengkapi segala fasilitas yang mungkin diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya mulai hari ini sampai ke depannya kita berkomitmen agar tetap menjadi pilihan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat terutama di Kota Bojonegoro. Gitu ya, oke, luar biasa. Nah baik, pendengar pecinta Madani, saya terima dari Andre dari Balen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, pertanyaannya begini ya. Apa visi besar Rumah Sakit Aisyah untuk 10 tahun mendatang? Visi Rumah Sakit Aisyah dalam 10 tahun mendatang seperti apa gitu? Harusnya ini Bapak Direktur saya menjawab ini. Tapi pada dasarnya gini Pak, prinsip kami atau semboyan kami itu adalah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro terus jaya dan siap mendunia. Iya. Gitu ya. Oke. Oke, jika meningkatkan fisik ya gedungnya. Ini rencana ada pembangunan di Rumah Sakit Aisyah. Iya. Ya. Di depan alun-alun itu nanti rencananya adalah gedung Cironan Insyaallah 7 lantai. 7 lantai ya. Oke, baik. Ini termasuk bagian daripada untuk memenuhi fasilitas pelayanan ya. Oke, baik. Nah, berikutnya ini bagaimana Rumah Sakit Aisyah mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan ya. Untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depannya ya, mungkin karena persaingan rumah sakit semuanya juga berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, ini bagaimana untuk mempersiapkan menghadapi tantangan ini? Ya tentunya kita mempersiapkan untuk fasilitas nomor satu ya, kita berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi standar dan kebutuhan masyarakat di hari ini atau mungkin 5-10 tahun ke depan. Tentunya itu berupa dengan fisik ya, entah itu bangunan, fasilitas, alat-alat yang memang harus kita adakan demi memenuhi kebutuhan perbaikan. Dan yang paling utama tetap bahwa sumber daya insani kita emang harus ditingkatkan kompetensinya. Ya. Oke. Selama ini apakah memang ada program untuk menyekolahkan para dokter atau karyawan di perguruan tinggi nanti untuk kembali ke Rumah Sakit Aisyah? Ada, dan itu sudah berjalan. Iya. Sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Jadi untuk tenaga medis seperti itu, misalkan dokter disekolahkan yang akhirnya nanti bisa bekerja dan mengabdi sebagai karyawan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Kemudian yang jangka pendek itu ada beberapa pelatihan yang memang untuk meningkatkan skill para tenaga-tenaga kita dan itu sifatnya renew gitu Pak ya. Gitu ya. Ya, diperbarui dan itu sudah berjalan, emang kewajiban dan kebutuhan tenaga kita untuk mengupgrade ilmunya harus seperti itu. Itu nanti ada di wilayahnya Bidang Diklat ya. Oh gitu. Iya. Ya, jadi memang itu sudah diprogramkan. Ini kebanyakan bagaimana setelah disekolahkan oleh Rumah Sakit Aisyah, dia itu kembali ke Aisyah atau enggak gitu? kembali ya. Jangan-jangan nanti setelah Peter malah direkrut di rumah sakit lain gitu. Alhamdulillah sampai saat ini loyal ke Rumah Sakit Aisyah. Gitu ya. Oke, baik. Berikutnya nih, adakah proyek atau rencana besar yang akan diluncurkan setelah milad ke-51 ini ya? Kira-kira ada proyek atau rencana besar yang kalau proyek dan rencana besar, insya Allah pasti ada. Ada ya. Apa dan bagaimana tentu
harus nunggu sambil melihat kejutan-kejutan yang akan dipersembahkan oleh Rumah Sakit Aisyah tentunya. Ya. Kalau misalnya kita sampaikan, berarti kan ada kejutan gitu. Masih dirahasiakan. Iya. Oke, baik. Tapi yang jelas ada begitu ya. Pasti ada. Iya. Oke, baik. Luar biasa. Dan pertanyaan berikutnya ini ya, masih dari Mbak Andri yang ada di Balen ya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya melalui milad ini? Kira-kira pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, karyawan, atau juga pemangku kepentingan? Oke. Jadi pesan singkat yang memang harus kami sampaikan bagi semua saja bahwa hari ini mari kita mulai meningkatkan diri, memperbanyak belajar untuk persiapan masa depan kita. Oke. Kompetensi akan memperlihatkan jati diri oleh setiap insan ini. Seperti itu, Pak. Iya, oke, baik. Nah, baik. Terima kasih buat Mbak Andri Rosida yang ada di Balen yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini, refleksi milad ke-51 Rumah Sakit Aisyah. Nah, itu tadi sudah banyak disampaikan ya. Kira-kira Mas Koko ya, apa yang mungkin kalau boleh tahu bisa tepatnya untuk peringatan atau milad Rumah Sakit Aisyah ini tanggal berapa? Tanggal 17 November nih. 17 November. Ya, berarti sebetulnya tanggal 18. Ya, karena itu hari Senin, maka kita mengambil hari akadnya pada tanggal 17 kemarin. Oh gitu ya. Oke, kira-kira apa yang menjadi alasan, mungkin kalau boleh tahu, awal didirikannya Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sehingga genap usia 51 tahun lalu itu mungkin ada sejarahnya seperti apa, yang mendirikan siapa gitu mungkin? Sebetulnya untuk para pendiri Rumah Sakit Aisyah itu ada pada buku secara lengkapnya, Pak. Gitu ya. Yang alhamdulillah kemarin pada saat rangkaian acara milad itu ada bertepatan dengan launching sejarah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Untuk sejarahnya, sedikit sejarah tentang berdirinya Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, tentu kita juga harus mengulik-ngulik tentang dakwah syiar Islam. Iya, tentunya Persyarikatan Muhammadiyah gitu ya. Ya, kita tahu bahwa Persyarikatan Muhammadiyah itu kan bergerak amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, di berbagai bidang, ya di bidang kesehatan, bidang pendidikan, sosial dan sebagainya. Nah, Rumah Sakit Aisyah ini adalah mengambil peran dakwah yang di bidang kesehatan. Ya, di wilayah Bojonegoro. Iya, oke, baik. Senada dengan itu, nampaknya ada pertanyaan begini ya, dari Mas Ridwan, ikut nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana peran Rumah Sakit Aisyah dalam mendukung misi Muhammadiyah? Mungkin bisa dijelaskan kembali ya. Jadi perannya antara Rumah Sakit Aisyah dengan Muhammadiyah itu. Kenapa namanya kok Aisyah bukan Muhammadiyah? Oh iya. Rumah Sakitnya. Jadi peran Muhammadiyah, Rumah Sakit Aisyah dalam mendukung visi, Pak ya. Iya, visi Muhammadiyah. Alhamdulillah kita di Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, kita itu satu komando, Pak. Satu komando. Iya, sami'na wa ata'na. Gitu ya. Iya, artinya apa yang diperintahkan oleh para pimpinan, ya itulah yang akan kami aplikasikan di lapangan. Jadi tetap apa yang diinginkan, satu suara yang ada di bawah, dari atas sampai ke bawah, tidak pernah ibaratnya kita itu beda suara gitu, seperti itu. Artinya apa yang dimisikan oleh Muhammadiyah, ya akan kita aplikasikan di lapangan seperti apa yang disampaikan. Gitu. Satu suara gitu. Iya, akhirnya namanya kok Aisyah kok bukan Muhammadiyah. Padahal ini belinya Muhammadiyah. Iya, sejarah juga panjang, Pak. Kenapa kalau yang di Bojonegoro ini Muhammadiyah, kemudian yang di Sumber Jawa Aisyah gitu ya. Itu nanti akan dijabarkan, monggo Bapak Ibu yang mungkin penasaran atau kepingin mengulik sejarah panjang tentang sejarah penamaan Rumah Sakit Muhammadiyah, kemudian Aisyah, kenapa harus ditentukan di Sumberjo seperti ini, Bojonegoro seperti ini, silakan mungkin bisa membeli buku launching Rumah Sakit Bojonegoro. Langsung kita aja. Di situ lengkap nggih. Lengkap ya. Iya. Kalau dijelaskan di sini tidak selesai. Tidak selesai. Iya. Oke, baik. Nah, pertanyaannya yang kedua untuk Mas Ridwan, apa inovasi terbaru yang diimplementasikan oleh Rumah Sakit Aisyah ya? Inovasi terbarunya apa ini ya?
yang kira-kira bisa diimplementasikan oleh Rumah Sakit Aisyah? Inovasi dalam hal pelayanan tentu banyak sekali ya Bang. Iya. Cuman inovasi-inovasi yang kiranya belum ada di Bojonegoro secara khusus gitu, insya Allah belum ada kita. Belum ada. Inovasi sementara kita lebih ke arah ke promosinya, Promosi. kemudian untuk peningkatan kualitas pelayanannya, sambil menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan kita berikan kepada masyarakat. Iya. Kalau tenaga medis seperti dokter-dokter sudah cukup ya kira-kira? Alhamdulillah sampai saat ini cukup. Sudah cukup ya, tidak ada masalah begitu ya? Ya, tentunya nanti ada penambahan spesialis ataupun subspesialis yang nanti tetap akan kita programkan untuk menambah kualitas sumber daya yang ada. Gitu ya, oke baik. Terima kasih. Untuk yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Aisyah ya? Peran teknologi sangat membantu atau gimana? Tanpa teknologi kita tidak bisa apa-apa. Ya. Betul ya. Ya di dunia yang perkembangannya luar biasa saat ini, teknologi adalah kunci utama. Kalau misalkan ternyata kita tidak bisa menyesuaikan diri, nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi, ya siap-siap ketinggalan jam gitu. Iya. Karena teknologi sekarang yang paling utama. Dan itu pengaplikasiannya sangat-sangat vital dan emang harus kita menyesuaikan untuk mengaplikasinya sendiri. Termasuk bagi seluruh karyawan tim medis juga, dokter juga perlu untuk Betul, menguasai teknologi. dalam segala gitu ya. bidang memang harus, terutama juga untuk kesehatan. Oh, gitu ya, oke baik. Mas Koko, kira-kira adakah rencana pengembangan teknologi di masa depan? Ya, ini pertanyaan dari Mas Ridwan. Ya, kira-kira ada nggak rencana pengembangan teknologi di masa depan ini? Pengembangannya seperti apa kira-kira? Untuk pengembangan rencana teknologi tentu banyak yang sudah kita wacanakan ya Pak. Sedang kita programkan, kita rencanakan yang dalam waktu dekat insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi. Salah satu yang paling sudah kita kerjakan dan dalam proses, tentunya tidak hanya di rumah sakit kita saja, tapi semua rumah sakit adalah peralihan dari manual ke elektrik, yaitu e-rekam medis. Yang dulunya kita harus menulis-nulis, sekarang memang harus memakai komputerisasi. Tentu ini nggak hanya kami yang menjalankan, tetapi seluruh rumah sakit bahkan di seluruh Indonesia. Ya. Artinya bahwa perkembangan itu memang harus kita lalui, kita hadapi dan kita jalankan. Termasuk pendaftaran pasien ini sudah tidak antri di termasuk sudah pakai online online di rumah gitu ya? Iya bisa. Itu kan lewat media sosial, lewat aplikasi. Kalau misalkan ternyata konfirmasinya tidak bisa, juga bisa kita capri. Gitu ya. Intinya bahwa sekarang kita memang betul-betul harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik untuk kemajuan yang sangat luar biasa. Iya. Oke, baik, luar biasa. Nah, Mas Koko, mungkin kalau boleh disampaikan ya, kira-kira bagaimana perjalanan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini hingga mencapai usia yang ke-51 ini, perjalanannya seperti apa ya? Sudah ganti direktur berapa ini? Beberapa kali ganti direktur ya. Perjalanannya tentu dari pergantian direktur itu kira-kira ada perubahan menuju ke lebih baik. Betul. Ya, alhamdulillah kami mempunyai beberapa direktur dalam perjalanan dan perkembangan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Ya, dari Pak Tri, kemudian Dr. Supajar, Dr. Ir, Dr. Toto, yang sekarang adalah Dr. Tommy, dan alhamdulillah beliau mereka meninggalkan kesan-kesan dan perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan di perserikatan, perkembangan di rumah sakit, perkembangan di sumber daya masyarakat dan sebagainya. Alhamdulillah kesannya positif dan alhamdulillah membanggakan semua dan patut menjadi suri tauladan bagi kita karyawan-karyawan. Iya, oke, baik. Karena memang tentu setiap pimpinan itu punya punya karakter, punya ciri khas berbeda begitu ya. Kadang kita yang sebagai bawahan yang kadang tidak mengerti apa yang diinginkan oleh pimpinan kita gitu ya, sehingga kadang miskomunikasi. Kalau dulu ketika direkturnya ini kok seperti ini gitu, padahal semuanya direktur ingin lebih bersih selama ini ya. Kira-kira tokoh-tokoh pentingnya Bapak Muhammadiyah atau para direktur di Rumah Sakit Aisyah?
Kalau kami harus bilang bahwa ini adalah satu kesatuan, semua berperan sangat penting, mulai dari bapak-bapak, dari semua Apa saja ya pencapaian besar di Rumah Sakit Aisyah ini dalam 51 tahun ini ya, kira-kira apa ya, misalnya mungkin akreditasinya dulu dari ini ke ini atau bagaimana ini Pak? Pencapaian atau mungkin mendapatkan penghargaan dari pemerintah atau bagaimana? Untuk pencapaian Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, alhamdulillah banyak ya Pak ya. Yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya kalau misalkan akreditasi, alhamdulillah juga kita telah mencapai akreditasi paripurna bintang 5. Iya, itu adalah pengakuan bahwa kita memang layak secara sumber daya, baik sumber daya insaninya, kemudian sumber daya fisiknya, alhamdulillah memang itu sebagai pengakuan pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terhadap perjalanan kami sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gitu ya. Lalu kira-kira bagaimana ya Rumah Sakit Aisyah ini menjaga kualitas pelayanan di tengah perubahan zaman ini, bagaimana untuk kualitas pelayanannya ya? Untuk menjaga kualitas pelayanan tentu itu adalah poin yang paling utama ya. Karena sekali lagi bahwa peta persaingan kita sangat luar biasa, fasilitas pun kita saling bersaing dengan para kompetitor. Kembali lagi bahwa basic kita adalah pelayanan itu adalah yang paling utama. Mutu pelayanan harus kita tingkatkan lewat apa ya? Lewat pendidikan, lewat upgrading keilmuan para sumber daya, para insani, para profesi, agar apa yang dibutuhkan masyarakat itu bisa terpenuhi atau kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik daripada para pesaing. Iya, termasuk memang seluruh karyawan termasuk juga dokter ini, karena ketika menghadapi pasien harus ramah, salam. Ya, biasanya ciri khas kita itu. Iya, kadang pernah kita temui ketika kita berobat, namun dokternya ini tidak ramah, itu kadang kurang nyaman gitu ya. Berarti emang harus ramah, senyum, sapa gitu Pak ya. Oke, baik. Oke, pendengar pecinta Madani, silakan kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan. Nah, sebelum kita break, mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan, kira-kira adakah penghargaan atau sertifikasi untuk yang pernah diraih? Itu kira seperti apa ya? Kira-kira pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah atau dari pimpinan daerah Muhammadiyah, baik? Untuk penghargaan banyak Pak. Banyak. Iya, jadi untuk penghargaan terhadap prestasi atau kinerja rumah sakit secara umum, baik dari pemerintah ataupun dari pengurus, pimpinan dan sebagainya, insya Allah banyak. Gitu ya? Iya, banyak. Lalu apakah selama ini juga ada aduan dari masyarakat yang mengeluhkan dengan pelayanan Rumah Sakit Aisyah atau mungkin yang lain-lainnya? Pernah nggak? Ya, kalau boleh jujur ya harus kita sampaikan juga ya Pak ya. Pengaduan jelas ada. Artinya dengan adanya komplain, dengan aduan dari masyarakat, itu ada sebagai bahan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang emang harus kita perbaiki, Pak Giri. Batas pelayanan kita mana yang emang harus kita tingkatkan. Karena dengan adanya penilaian, ada komplain, kemudian ada aduan, paling tidak kita juga bisa berevaluasi dalam mengembangkan diri untuk berbuat lebih baik lagi. Ya, seperti itu ya. Tujuannya tidak lain dan bukan adalah supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Bojonegoro. Ya, apakah ini selama ini selalu ada evaluasi dengan karyawan dan seluruh kru di Rumah Sakit Aisyah setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Ada yang evaluasi itu? Iya, untuk evaluasinya pasti ada Pak ya, tergantung apa yang kita evaluasi. Tapi paling kita evaluasi koordinasi itu emang sudah ada yang situasional, kemudian ada tiap minggu, ada tiap bulan, itu pasti ada gitu ya. Iya. Jadi selalu ada rapat koordinasi dan sebagainya gitu. Atau mungkin ketika ada masalah gitu ya. Jadi tidak hanya kita menunggu masalah Pak, apabila kita misalkan mengkoordinasikan segala sesuatu termasuk evaluasi masukan gitu, ya memang ada jadwal-jadwal yang memang harus kita lakukan koordinasi. Ya. Baik, pendengar pecinta Madani, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio.
Insan Madani dimanapun Anda, tadi baru saja dikumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Wahai kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Insan Madani kembali masih bersama dengan bincang-bincang sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Kita mengambil tema refleksi milad Rumah Sakit Aisyah ke-51 bersama dengan Mas Koko Eva Ludianto Eskup MS ya. Nah, ini adalah Ketua Panitia Milad ke-51 Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 08233994 7707. Nah, berikut ini saya terima dari Tina di Growo ya. Pertanyaan begini, apa makna milad ke-51 bagi Rumah Sakit Aisyah dan selalu apa ini ya? Oke. Ya, ini agak ada masalah namanya. Oke. Apa makna milad ke-51 bagi Rumah Sakit Aisyah dan apa nih? Selalu stafnya ya. Dan seluruh stafnya. Ya. Ya, oke, baik. Ini tadi ada sedikit gangguan. Tidak bisa membaca ya. Oke, jadi saya ulangi ya, apa makna milad ke-51 bagi Rumah Sakit Aisyah dan seluruh stafnya? Maknanya apa ya dengan peringatan Rumah Sakit Aisyah ini? Apakah bisa mensejahterakan karyawannya atau tambah susah karena banyak pasiennya? Sering nggak libur gitu ya? Baik. Jadi makna daripada milad RSA ke-51 itu kan lebih dari sekedar perayaan ya Pak ya. Oke. Berarti ini adalah mencakup pencapaian, ya. Kemudian ada kekurangan perjalanan, ya. Perjalanan bagaimana Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro mulai dari awal dirintis hingga pencapaian ini telah kita capai pada saat ini, ya. Bisa memberikan pelayanan masyarakat dan dapat dipercaya dan mudah-mudahan selalu dipercaya untuk memberikan pelayanan sampai ke depan, gitu ya. Kemudian juga bermakna apresiasi terhadap kontribusi lah. Ya, jadi kita mengapresiasi untuk setiap individu yang berkontribusi bersama-sama membangun dan mengembangkan kemajuan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Tentu yang lain adalah sebagai ajang silaturahim pihak Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, karyawan dengan para masyarakat. Okay. Kemudian bisa dimaknai juga dengan adalah harapan baru, Pak. Okay. Milad ini kita jadikan momentum mengevaluasi diri untuk bagaimana caranya mengembangkan diri, mengembangkan segala hal yang tentunya kita tujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana tema milad tahun ini mencerminkan nilai-nilai Rumah Sakit Aisyah ya? Ya. Tema miladnya. Tema milad kita adalah 51 Forward Together for Everyone. Ya, artinya ini adalah kita bersama-sama maju bersama, ya. Solid untuk berusaha, kemudian bekerja sama, berkoordinasi, yang untuk siapanya tentu untuk kita semua juga. Artinya bahwa 51 perjalanan ini kita harapkan untuk senantiasa kompak, solid ya demi satu tujuan, yaitu tujuan Persyarikatan Muhammadiyah secara umumnya, tujuan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro secara khusus. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, adakah cerita inspiratif selama perayaan milad yang dapat dibagikan? Ada nggak cerita-cerita menarik, cerita khusus ya ketika perayaan milad ini ada sesuatu hal yang aneh atau yang menarik begitu, kira-kira apa ya? Tentu pada saat perayaan puncak milad yang paling menarik baik bagi karyawan, keluarga karyawan atau semuanya ya tentu pada saat kita menunggu hadiah utama, Pak. Itu yang menarik ya. Karena setiap tahun ya setiap perayaan puncak milad Rumah Sakit senantiasa memberikan fasilitas, yaitu mengadakan puncak milad dengan berbagai fasilitas termasuk memberikan hadiah di puncak jalan sehat itu ya Pak ya. Akhir dari itu pasti hal yang paling benar adalah nunggu hadiah, mudah-mudahan juga dapat hadiah utama ya. Alhamdulillah kemarin saya dapat, Pak. Oh itu ya.
Tapi ya itu namanya sebuah kegiatan yang memang untuk apa ya, ajang untuk silaturahim lah gitu seperti Pak ya. Dengan begitu kita lupa bahwa siapa kamu siapa, tapi jadi satu padu bersama keluarga. Inilah keluarga besar Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro gitu. Gitu ya. Harganya adalah silaturahimnya di samping hadiahnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Tina yang sudah kita gabung bersama dengan program share bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, ini kembali saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Komang, saya Pak Sudarso. Sebelumnya Pak Sudarso di Blora ya, ini ya. Sebelumnya selamat milad ke-51 Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Semoga bermanfaat. Amin. Selalu bermanfaat dan terus bermanfaat untuk manusia. Amin. Pertanyaan begini, Bapak, program apa yang dilaksanakan Rumah Sakit Aisyah di milad ini? Terkhusus kesehatan ya. Apakah ada program khusus ini ya? Baik, untuk kegiatan pada saat milad kemarin kita ada MCU Bapak. Ya, ada MCU yang mana bahwa kita telah melakukan medical check up yang emang dikhususkan kepada para pimpinan bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah gitu kan, ya, mulai cek gula, cek kesehatan, cek fisik, beserta termasuk obat-obat yang mungkin dibawakan Pak. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan hasil pemeriksaannya alhamdulillah bapak-bapak kita adalah sehat, dan kita selalu mendoakan bahwa para pimpinan kita senantiasa sehat untuk senantiasa membimbing kita untuk saling bersama-sama mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah gitu ya. Kemudian ada khitanan masal juga, iya, yang sasarannya adalah khalayak gitu, para masyarakat yang memang membutuhkan khitan. Ya, alhamdulillah kemarin sesuai dengan tema milad seperti kita sampaikan tadi sejumlah 51 peserta. Gitu ya. Oke. Untuk peserta kita apakah ada fasilitas yang bisa diberikan gitu? Iya, tentunya ada souvenir yang uang saku ya, Pak. Iya, kita masalah tidak boleh kita lagi. Oke, baik. Siapa ya, mungkin pertanyaan kedua, siapa target penerimaan manfaat program yang dilaksanakan Rumah Sakit Aisyah ya? Kira-kira siapa ya target penerimaan manfaat dengan program yang dilaksanakan Rumah Sakit Aisyah, utamanya dalam milad ini ya? Terkhusus juga kesehatan ya. Iya. Secara umum semua pelayanan kesehatan target yang memang harus menerima manfaat tentunya adalah pengguna jasa kesehatan kita gitu. Jadi apapun namanya target rumah sakit selalu ingin masyarakat yang menerima pelayanan kita itu merasa puas terhadap apa yang kita berikan seperti itu. Ya. Oke, nah pertanyaan yang terakhir ini. Kalau boleh saran, ini namanya saran ya. Radio Madani dan Rumah Sakit Aisyah kerjasama mengadakan pengobatan gratis. Gimana kalau misalnya ada program antara Radio Madani dan Rumah Sakit Aisyah mengadakan pengobatan gratis, misalnya di depan radio ya, atau di mana begitu? Tentu kita senantiasa terbuka, ya, terbuka dengan semua masukan, semua saran, Tapi kembali lagi bahwa segala sesuatunya harus kita musyawarahkan, ya. Bagaimana nanti baiknya, dan harus ada MOU atau mungkin kesepemahaman ya di antara Madani dan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Tapi intinya kami terbuka untuk segala saran yang sifatnya positif dan bermanfaat untuk umat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudarso yang ada di Blora, yang selalu aktif ya mengikuti program siar ini lewat radio streamingnya Madani, juga maupun juga YouTube-nya gitu ya. Ini nampaknya waktu sudah terbatas, masih ada satu penanya nih. Kita manfaatkan ya. Oke, mungkin baik. Dari Mautu KZA, pertanyaan begini. Bagaimana Rumah Sakit Aisyah mendukung pengembangan SDM untuk karyawan dan tenaga medis? Nah, ini untuk pengembangan SDM tadi sudah disampaikan di awal, ada sekolah pelatihan. Kemudian ada sekolah yang memang itu
sudah diwacanakan, sudah diprogramkan oleh bagian Diklat. Diklat, Iya, ya, termasuk untuk dokter-dokternya. betul, ya, untuk meningkatkan kualitas atau mengupgrade keilmuan daripada para staf ataupun tenaga kesehatan maupun tenaga Iya. lain. Ya, termasuk ilmunya dokter pun juga perlu untuk di-upgrade lagi begitu ya. Wajib ya, Pak. Jangan sampai nanti dokter malah tidak paham untuk apa jenis penyakit yang sekarang ada gitu ya. Karena udah perkembangan zaman. Baik, apa budaya kerja yang menjadi ciri khas di Rumah Sakit Aisyah ya? Budaya kerja yang menjadi ciri khasnya Rumah Sakit Aisyah? Mungkin seperti tadi senyum, salam sapa. Iya. Gitu ya. Iya. Ya, arti dari itu berarti kita terbuka apabila ternyata kita tidak ramah dalam melayani, silahkan dikomplain gitu Pak ya. Ya, sebagai bahan evaluasi agar kita sadar diri bahwa memberikan pelayanan itu keramahan adalah yang utama gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir ini, bagaimana Rumah Sakit Aisyah mempertahankan loyalitas karyawan dalam jangka panjang? Nah, ini gimana ya? Ya, untuk loyalitas ini sebetulnya gampang-gampang susah ya, Pak ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini para keluarga besar Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro tetap loyal untuk memberikan yang terbaik dan mengabdi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Yang tujuannya cuma satu, Pak, sebetulnya. Ya, ingin mengabdi ke persyarikatan Muhammadiyah, terutama di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro gitu. Itu ya. Iya, alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Koko hadirnya di Sama-sama, Pak. bincang-bincang sehat. Juga apanya seluruh pertanyaan sudah dijawab. Nah, terima kasih semuanya buat pendengar yang sudah ikutan gabung di program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita semuanya, utamanya dalam kesehatan. Akhirnya saya Kemang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabikul khairat.